Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, gimana kabarnya siang hari ini? Nggak terasa berapa hari lagi, berapa minggu lagi kita akan merayakan ya Hari Idul Fitri, dan tentunya di bulan Ramadan ini udah pada sibuk nih yang mau berbelanja, mulai ke pasar ya, belanja untuk nyiapin buat kue dan lain-lain. Nah, tapi mengingat di bulan Ramadan ini yang sebentar lagi kita akan di bulan Ramadan ini teman-teman ya, pasti ada salah satu ketakutan dari pemirsa, yaitu ketika ingin berbelanja mungkin harganya yang melambung tinggi ataupun stoknya yang terbatas. Nah, kita akan membahas bagaimana solusi dari pemerintah. Dalam hal ini di studio itu telah hadir Ibu Elsa Noviani SHMSI selaku Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang. Assalamualaikum, Bu Elsa. Waalaikumsalam. Ya, Bu Elsa, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Vicky. Bu Elsa, tadi udah seperti yang saya opening tadi, Bu. Di bulan puasa ini biasanya kalau mau berbelanja ke pasar, harga meningkat, stoknya juga menipis. Nah, ini bagaimana pandangan Ibu terhadap kasus ini, Ya. Bu Elsa? Baik, Mas Vicky, itu sudah jadi tren tahunan ya. Ya. Setiap tahun kita menjelang Idul Fitri, khususnya di bulan Ramadan pasti meningkat. Itu pembelian meningkat, keinginan juga meningkat. Jadi untuk di pasar sendiri, kita Dinas Perdagangan secara berkala itu melaksanakan monitoring ataupun juga pemantauan harga. Jadi untuk mantau harga itu kita laksanakan setiap hari selama setiap hari kerja di 5 pasar pantau di Kota Palembang. Itu untuk mewakili pasar-pasar yang seluruh yang ada di Kota Palembang. Apa saja yang 5 itu, yaitu Pasar Soak Bato, Pasar Remabang, Pasar KM5, Pasar 16 Ilir, dan Pasar 10 Ulu. Itu pasar-pasar yang mewakili harga-harga yang ada di Kota Palembang. Jadi dengan adanya pasar dipantau setiap hari itu, mudah-mudahan tidak ada kenaikan yang signifikan. Adapun walaupun dia ada naik sedikit tapi bisa diatasi, oleh Bu, ya kita bersama-sama berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan pemerintah Kota Palembang. Oke. Bu, jadi yang benar kan ini pasti akan berulang tiap tahun ya, Bu ya, Ramadan yang Lebaran gitu Pasti, mulai ya. naik. Nah, biasanya Bu, tren ini naiknya dari awal Ramadan udah mulai naik atau berapa hari sebelum Lebaran nih, Bu, mulai naik? Jadi kalau harga ini menjelang Ramadan dia mulai agak naik. Contohnya kita kemarin pernah ayam yang semula 35 mendadak jadi 38 bahkan 42.000 setelah Ramadan. Tapi setelah sekarang saat menjelang seminggu ataupun 2 minggu Ramadan itu menurun. Tadi kita bersama-sama Bapak Sekda kebetulan sidak di Pasar Remabang. Pagi tadi kita temui di sana harga ayam 32.000. Itu sangat turun. Turun berarti, Bu, ya, dari yang menyambut puasa Ramadan. Dan cabai juga kemarin cabai sempat di harga 50, hari ini 32.000. Nah, jadi hari ini kecuali cabai rawit itu memang masih 60.000 dikarenakan kita orang Palembang ini biasa membuat Makan cuka pedas ya, Bu, ya, pakai cuka. Tapi harga-harga lain mulai stabil. Jadi memang menjelang Ramadan harga naik, tapi setelah Ramadan dijalani sekitar seminggu atau 2 minggu itu stabil. Nah, mungkin di hari menjelang Idul Fitri itu akan naik lagi. Tapi kita doakan semoga tidak. Semoga stabil terus ya, Bu Stabil ya. terus, semoga tidak terlalu naik. Iya. Ibu, tadi yang Ibu ceritakan tadi adalah seperti ayam, cabai dan lain-lain. Nah, biasanya nih, Bu, tren yang paling diminati apa nih biasanya ketika bulan Ramadan ataupun mau nyambut Lebaran ini, Bu Elsa? Ya itu biasa, Mas Vicky. Kalau Lebaran pasti ibu-ibu banyak bikin kue. Yang naik itu adalah telur ayam dan tepung terigu. Nah, telur ayam dan juga daging ayam ataupun daging sapi itu sudah menjadi tren tahunan. Selain itu juga minyak dan santan. Santan itu mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi harga santan itu sangat mahal, nantinya agak tinggi menjelang Idul Fitri, karena kita tahu masyarakat Kota Palembang begitu banyak menggunakan santan. Jadi satu rumah bisa 4-5 menu pakai santan. Pakai santan ya, Bu ya. Apalagi kue itu. Kue pasti telur, terigu itu satu rumah bisa 5 kue itu. Kalau bukan itu bukan Lebaran namanya. Iya. Itu, Mas. Oh, berarti ya
Tadi tepung, terigu, tepung, telur, telur, cabai, ayam. ayam, santan Bu Kalau ya? cabai tidak terlalu Oh cabai biasanya, ya nggak karena terlalu ya Bu? kita yang lebih ke itu tadi, telur, ayam, terigu, Mhm, dan juga minyak iya. dan santan, itu yang Oke. paling banyak. Nah, ketika banyak diminati Bu, banyak dibeli oleh masyarakat tadi Bu ya, yang kita sampaikan tadi. Nah ini biasanya signifikan nggak naiknya? Terlalu jauh nggak Bu naiknya biasanya nanti ketika ingin sudah mendekati Lebaran? Kalau mendekati lebaran itu, katakanlah yang sekarang harga 32 mungkin nanti bisa menjadi balik lagi ke awal seperti Ramadan. Mhm. Menjadi 40.000 karena itu dikarenakan banyaknya permintaan dan juga mungkin stoknya yang mulai dikit karena begitu banyak permintaan dan sedangkan stok yang ada memang tidak bertambah, jadi itu yang membuat harga itu naik Oke. gitu. Bu, tapi kalau dalam bidang Ibu dalam hal ini mewakili dari Dinas Perdagangan Bu ya, Ya, untuk melihat di lapangan saat ini dari 5 pasar pasar pantau. pantau tadi Bu yang Ya, ada di 16 Ilir, 10 Ulu, ya, Lemabang dan Suabato, Suabato dan juga KM5. KM5. Nah, ini ketika kita melihat dari stoknya seperti apa? Kalau yang dipantau dari Dinas Perdagangan saat ini, Bu? Kalau untuk stok itu alhamdulillah sampai sekarang aman. Mhm. Kita juga bekerja sama dengan Bulog. Kalau untuk beras, beras itu sudah kita data dari Bulog itu kebutuhan Kota Palembang itu 18.000. Sedangkan ketersediaan sudah ada 27.000. Jadi masih banyak. Jadi aman. Tidak ada kendala untuk stok itu sendiri. Mungkin stok itu cuma agak katakanlah kalau ayam ya. Kalau ayam itu kalau permintaan tinggi, jadi yang kandangnya itu kadang-kadang juga kita doakan semoga cuaca baik sehingga produksi ayam itu lancar. Jangan sampai kalau cuaca hujan itu mulai mengalami kenaikan harga. Itu Bu, yang menarik berarti dari faktor cuaca pun ini bisa menentukan dari stabilitas harga dan harga stok berarti ya, Bu Elsa ya? bisa. Jadi cuaca itu sangat menentukan karena bukan hanya di produksi itu sendiri tapi juga di pendistribusian. Jadi kalau hujan terus menerus apalagi cuaca ekstrim itu kalau ayam kandangnya itu uh, agak mengalami sedikit hambatan produksi ayam. Ayamnya sakit, produksinya tidak bagus, begitu juga telur. Apalagi cabai. Kalau cabai kan itu uh, panen gagal di musim hujan yang terlalu ekstrim dan pemetik juga tidak memetik mereka. Nah itu salah satu faktor untuk kenaikan harga. Di samping itu kalau terjadi banjir dan juga rusak ataupun jalan yang tidak bagus itu salah satu faktor Pengaruh juga berarti pengaruh Bu ya dengan untuk kenaikan harga kenaikan itu harga. sendiri karena terhambat. Oke. Jadi penundaan di jalan itu membuat produksi itu sendiri mengalami penurunan kualitasnya gitu. Berarti kalau dari cuaca produksi akan memperburuk produksi berarti Bu ya dari mungkin Iya, ada dari banjir dan lain-lain banjir dan dan lain-lain. juga distribusinya juga menjadi lebih mahal berarti Lebih Bu ya, lebih mahal. lama Ya, gitu ya. betul betul seperti itu. Oke. Bu, itu tadi kita berbicara terkait stok dan juga harga yang ya kita harapkan insya Allah ini akan aman Bu ya sampai dengan mendekati Lebaran gitu kan. Ya, Nah, tapi ini kan berdasarkan dengan 5 pasar pantau tadi. ya, Nah, lalu bagaimana ketika kita berbicara dengan pasar modern ataupun pasar retail ya. terkait stok ini? Kalau pasar retail mereka memang sudah mempunyai harga sendiri, tidak bisa berubah-ubah seperti pasar tradisional. Mereka sudah ada namanya harga mingguan. Jadi setiap minggu walaupun cabai di pasar tradisional mungkin turun, tapi kalau sudah 1 minggu itu ditetapkan harga itu untuk pasar retail. Jadi tidak bisa disamakan dengan pasar tradisional yang biasa kita temui di masyarakat. Jadi itu kenapa kadang-kadang kita temui kok mahal harga di pasar swalayan, itu karena mereka sudah ada harga patokan sendiri. Nah, tetapi apakah dengan harga ini tetap menjadi tanggung jawab dari Dinas Perdagangan Bu untuk memastikan HIT-nya, harga eceran tertingginya? Kalau HIT tetap jadi ada beberapa komoditas yang mempunyai HIT, antara lain itu gula itu HIT itu kalau gula itu harganya sama semua, baik pun di tradisional ataupun di pasar modern itu bisa kita pantau. Tapi kalau harga acuan kita memakai harga acuan kadang. Harga acuan pembelian itu tidak ditetapkan HET tapi itu merupakan harga acuan, harga pasar ditetapkan oleh pedagang itu sendiri. Tetap dipantau oleh Dinas Perdagangan bersama dengan Satgas Pangan.
Kota Palembang. Oke. Berarti ini memang kolaborasinya sudah luar biasa bagus sekali Bu ya untuk Iya. menjamin stok harga Harga, iya. untuk menyambut Lebaran tadi ya Bu Iya. Elsa ya. Bu, lalu kemarin saya sempat melihat beberapa postingan dari Dinas Perdagangan gitu Ya. ya. Ini kayaknya di dalam bulan Ramadan ini gencar sekali dengan hadirnya pasar murah. Ya. Nah, ini apakah menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk biar masyarakat leluasa berbelanja dengan harga yang masih stabil? Ya. Ini seperti apa Bu Elsa? Ya, jadi ini Mas Vicky, itu salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk mengatasi harga dan juga menstabilitas harga di masyarakat. Jadi dengan adanya pasar murah dihadirkan oleh pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan itu berharap membantu warga mendapatkan harga murah dengan di lokasi yang terdekat di pemukiman warga dengan bekerja sama dengan distributor yaitu Bulog, ada juga beberapa distributor minyak dan distributor lain-lainnya sembako dan lainnya dengan harapan apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Palembang bisa didapatkan di pasar murah itu sendiri. Jadi pasar murah itu kita infokan bahwa selain dia pasar murah, memang harganya berjarak antara 2.000 sampai 5.000. Kita contohkan seperti beras SPHP itu di pasar dijual seharga 60 sampai 62.000. Kalau di pasar murah bisa kita dapatkan dengan harga 57.000 per 5 kilo. Per 5 kilo. Jadi sudah beda 3.000 sampai 5.000. Dan minyak juga, minyak kita kalau di pasar harga kita temui 17.000 sampai 18.000 minyak kita, di pasar murah kita bisa dapatkan dengan 14.700. Itu menggandeng langsung distributor minyak kita. Nah, selain itu Mas Vicky, pasar murah itu juga kita berkolaborasi dengan Bank Sumsel Babel, juga Bank Palembang untuk warga bisa mendapatkan kupon potongan harga 10.000 dari Bank Sumsel Babel. Jadi saat ini di Ramadan tahun 2026 ini kita mempunyai 250 kupon setiap harinya di kecamatan-kecamatan yang ditunjuk. Jadi bisa langsung masyarakat mendapatkan dengan tanpa syarat, hanya menunjukkan KTP bahwa mereka berdomisili di lokasi yang kita pilih. Jadi dengan voucher itu sedikit banyak meringankan. Jadi umpama harga gula itu 17.500, mereka cukup membayar dengan harga 7.500 karena ada potongan harga 10.000 itu Mas. Bu, berarti ini salah satu solusi yang sangat menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat berarti Ibu ya. Benar. Nah, terkait pasar murah tadi Bu, ini lokasinya di mana Ibu untuk pasar murah ini? Untuk pasar murah di Ramadan ini kita laksanakan di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Jadi kita bekerja sama dengan camat untuk menentukan lokasi yang memang di tempat pemukiman warga, di lokasi yang memang banyak penduduk, yang memang untuk membantu masyarakat menengah ke bawah itu. Berarti di 18 kecamatan ya Bu ya. Nah, untuk syaratnya Bu, yang ingin berbelanja di pasar murah, ini apakah tiap hari dijatahin cuma satu kali belanja, ataukah boleh tiap hari berbelanja, atau seperti apa terkait pasar murah ini? Jadi kalau untuk pasar murah ini kita tidak menutup, tidak dibatasi untuk masyarakat membeli, silakan membeli. Hanya saja kalau yang di luar, umpama kita laksanakan ini di Kecamatan Jakabaring contoh. Jadi untuk mendapatkan belanja itu boleh, masyarakat yang keluar kecamatan lain boleh, hanya untuk mendapat voucher itu hanya Kecamatan Jakabaring yang voucher kupon potongan. Tapi kalau untuk belanja bebas, untuk belanja apa saja, beras dan lain minyak boleh, tidak tertutup, mungkin asal dia mau datang ke pasar murah itu. Jadi memang kalau tiap hari, berarti ini untuk pemirsa TVRI ya, ketika di kecamatan, di 18 kecamatan 18. Ya Bu ya, itu boleh langsung berbelanja di sana, syaratnya dengan membawa KTP aja berarti Bu ya? Kalau itu untuk kupon. Untuk kupon ya? Kupon Mas Vicky. Kalau untuk kupon bawa KTP menunjukkan, tapi kalau untuk belanja enggak. Selagi bebas. Kuponnya masih tersedia tadi Bu ya? Karena hanya 250 per hari ya Bu ya? Per hari. Nah berarti kalau mau belanja aja, tinggal datang aja langsung belanja bisa berarti Bu ya? Bisa. Bu, kita melihat bahwasanya rentan terjadi ketika sudah melihat harga akan naik nih
Biasanya kan mendekati Lebaran akan naik ya Bu ya, seminggu sebelum Lebaran naik semua. Naik. Sedangkan sekarang kata Ibu tadi dari awal Ramadan sampai 2 minggu ini stabil, bahkan ada mengalami penurunan. Apa yang dilakukan oleh dinas atau pemerintah terkait masyarakat yang panik buying, Bu? Jadi ini kita sebelum kita ke masyarakat mungkin kita lebih ke pengawasan dulu. Oke. Jadi ke pedagang, distributor di sini pemerintah Kota Palembang ada namanya tim pengendali inflasi daerah (TPID), itu bekerja sama dengan Satgas Pangan Polres Kota Palembang. Itu secara berkala melaksanakan pengawasan, yaitu sidak di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern, dan juga di distributor-distributor. Mama kita langsung ke Bulog ataupun langsung ke gudang minyak, ke gudang yang memang kita anggap ada sedikit banyak Stoknya, Bu, ya? riskan mengalami penimbunan. Nah, itu kita awasi bersama-sama tim TPID itu, terpadu bersama Satgas Polres Kota Palembang. Oke. Nah, untuk masyarakat sendiri, kalau untuk masyarakat supaya mereka tidak panik buying, kita selalu secara kontinu juga di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, kita sosialisasikan bahwa ini stoknya sudah banyak, sudah aman untuk Kota Palembang. Kita sudah selalu berkoordinasi dengan distributor untuk menjamin ketersediaan, menjamin adanya barang yang diminati oleh masyarakat, stok sembako yang ada di Kota Palembang. Jadi bersama Pak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan juga Pak Sekda itu selalu berkala untuk ke pasar-pasar. Seperti tadi kami melaksanakan sidak bersama Pak Sekda di Lotte Mart, di Farm Market dan juga di Pasar Lemabang. Jadi ditemui cukup stoknya dan harga juga masih terjamin. Masih terjamin. Wah, tuh untuk pemirsa ya. Jangan takut berarti. Kadang panik Benar, duluan nih, Bu. benar. Wah, nanti harga Aman, bakal aman. naik lagi. Wah, belilah banyak-banyak. Ayam beli Benar, berapa kilo, benar, Bu benar, ya. benar. Nah, jadi untuk masyarakat nggak usah panik ya, untuk persediaan di pasar. Tadi di pasar tradisional masih aman ya, Bu ya. Di pasar modern juga masih aman, Masih aman, gitu ya. ya. Bu, tetapi gimana ketika ditemui di lapangan sudah kita berikan HIT-nya dari pemerintah, tetapi masih ada pedagang yang diam-diam menaikkan harga di atas HIT. Oh, Ini iya. apa yang dilakukan dari pemerintah, Bu? Ya, itu sangat bagus Mas Diki pertanyaannya, karena memang banyak itu kadang-kadang kita temui masih ada pedagang nakal. Dan itu kita sama-sama tadi yang bicara sebelumnya bahwa itu ada Satgas Pangan dari Polres itu memantau perkembangan harga yang ada. Jadi apabila ditemukan distributor ataupun pelaku usaha yang memang main-main dengan harga, itu ada pidananya dan juga kurungan denda dan kurungan hukuman Penjara. kurung penjara itu. Jadi tidak main-main itu pemerintah untuk supaya mereka tetap stabil harganya dan juga tidak menaikkan sendiri dengan sekehendak pelaku usaha. Jadi itu dipantau secara berkala oleh baik itu dari Satgas Pangan sendiri dan juga berkolaborasi dengan tim pengendali inflasi daerah itu untuk menjamin bahwa aman, tidak ada penimbunan dan juga tidak ada kenaikan harga. Oke. Bu, tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya, apakah sering ditemui atau pernah ditemui pedagang-pedagang nakal ini yang ya bisa kita katakan pedagang nakal, Bu, yang menaikkan harga di atas HIT tadi? Pernah ditemui, Bu, sebelumnya? Jadi kalau sebelumnya itu biasanya kalau dulu waktu saat mungkin langka minyak goreng itu kan memang ada dulu, tapi itu langsung kita lakukan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Jadi untuk sanksi itu sendiri supaya mereka ada efek jera, jangan sampai berbuat untuk menaikkan harga sekendak dari pelaku usaha itu. Itu sudah. Nah, tuh jadi baik lagi ya untuk pemirsa, jangan takut lagi ya, sudah Benar, ada harganya, udah itu sudah aman semua berarti, Bu ya, dari stoknya harga udah dijamin dengan pemerintah ya. Bu, tapi ini kan kita tahu bahwasanya untuk menjaga harga ini bukan perkara mudah ya, Bu ya, untuk menjaga dari tadi sebelum Ramadan, pertengahan Ramadan sampai dengan nanti ingin mendekati Lebaran. Nah, tantangan yang dihadapi, Bu, dalam mengkontrol stok dan juga harga ini seperti apa, Bu Elsa? Ya, jadi tantangan yang dihadapi itu biasa momen Ramadan nih. Momen Ramadan, Idul Fitri itu berlomba-lomba mereka mau beli
secara banyak berlebihan, dan ini itulah tantangan kita yang begitu tinggi karena terjadinya pola konsumsi dari kebutuhan, baik kebutuhan sahur, berbuka, dan juga menjelang Idul Fitri. Rasa takut akan tidak kebagian bahan pokok. Nah, itu tantangannya. Jadi di sini panic buying itu memang sudah kita rasakan karena takut kehabisan, takut naik, takut juga tidak kebagian. Nah, jadi untuk masyarakat itu semoga tidak akan terjadi karena kita secara berkala tadi melaksanakan pengawasan dan juga tidak adanya penimbunan ataupun kelangkaan di bahan pokok di Kota Palembang itu. Ya. Jadi ini harapan Bu ya, harapan kita bersama bahwasanya stok tadi masih aman, harga masih aman. Bu, tetapi apabila tadi sudah kita sama-sama himbau nih bahwasanya masyarakat jangan panik buying, sudah dijamin stoknya, harganya juga akan stabil. Tetapi bagaimana ketika di lapangan masyarakat masih panik buying sehingga menghasilkan stok pangan ini menipis Bu atau berkurang. Nah, ini mitigasi seperti apa yang disiapkan dengan pemerintah Bu? Jadi kalau kita menyiapkannya kita melalui distributor, kita selalu mendatangi distributor untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan yang cukup, tidak ada yang penimbunan, tidak ada kelangkaan, dan juga kalau peran pedagang juga kita harus monitor juga, kita pantau juga, jangan cuma kita di distributor tingkat agen, tapi pedagang juga kita pantau bahwa mereka menjaga kelancaran baik di tingkat agen sampai ke pengecer. Jadi mematuhi harga head yang ditetapkan pemerintah, tidak menaikkan harga yang membuat gejolak dan panik di masyarakat. Jadi itu peran pemerintah di situ, pengawasan ketat kepada pedagang dan juga distributor. Jadi baik tingkat agen maupun tingkat pengecer. Berarti dari Ibu juga dari Dinas Perdagangan berarti itu sudah memantau juga Bu ya, dari distribusinya dari agen ke pasar tradisional ya. Jadi itu sudah selalu diawas dan selalu. Itu sudah menjadi tugas fungsi Dinas Perdagangan Kota Palembang. Ada di dalam tugas fungsi pokoknya, yaitu kita harus, itu judulnya distribusi kan. Jadi jadi bidang kita, bidang di SSDP memantau ketersediaan di tingkat agen atau distributor tadi sampai ke tingkat pengecer. Itu dijamin harus ada. Nah, jadi kita apabila ditemukan kelangkaan, itu kita akan cari jalan keluar ataupun solusinya itu. Bu, lalu harapan Ibu ini ya, kita akan menghitung hari, menghitung minggu lagi ya untuk mendekati Lebaran Bu ya. Mendekati Lebaran. Nah, ini bagaimana harapan Ibu terkait dengan pangan kita di Kota Palembang, ataupun tadi pasar murah ini hanya menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi kenaikan harga ini, atau ada strategi lain yang disiapkan dari Dinas Perdagangan? Kalau harapan kita ya, tentunya kita berharap bersama-sama dari seluruh lapisan, berharap agar bahan pokok ini, bahan pokok penting yang memang dibutuhkan masyarakat itu tetap stabil. Jadi harga terjangkau, tidak mengalami kelangkaan, dan juga stoknya aman. Nah, itu selain pasar murah, kita juga selalu bekerja sama dengan OPD-OPD lain untuk mencari jalan keluar bagaimana supaya kestabilan ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi pasar murah itu adalah upaya yang memang sudah terbukti sangat diminati masyarakat, dan juga terjangkau harganya, dan juga letaknya juga bisa dijangkau dengan cepat oleh masyarakat tanpa perlu ongkos jauh-jauh harus ke pasar jauh ya. Karena tadi sudah ada di 18 kecamatan. Nah, tadi lupa menambahkan juga ini ada peran aktif dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, itu juga ikut berpartisipasi dengan memberikan kupon tadi. Jadi banyak kolaborasinya berarti Bu ya. Oh, dalam banyak distributor untuk dari mensukseskan pasar murah supaya masyarakat mampu beli untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Oke. Bu, ini tadi saya sempat terlewat bertanya dari Bu. Tadi kita sempat berbicara tentang harga eceran tertinggi HET. Tiap hari kan pasti akan berubah Bu ya, atau tiap minggu. Nah, untuk masyarakat Bu yang ingin melihat
harga ayam berapa ya hari ini, Oh berapa cabai iya. berapa ya. Nah itu biasanya di-share nggak Bu informasi itu ke Oh masyarakat? iya. Jadi untuk harga sendiri Dinas Perdagangan Kota Palembang setiap hari, setiap pagi setelah kawan-kawan kita ke pasar, ke pantau, itu langsung diupdate di dalam Instagram Dinas Perdagangan Kota Palembang. Itu bisa di-follow. Nanti setiap pagi ada itu. Setiap pagi jam 8 paling lama jam 9, terlalu lama jam 9. Hmm, Jam 8 jam sudah 8 ada ya Bu ya? harganya. Jadi bisa dilihat berapa harga ayam hari ini, berapa harga cabai hari ini, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang ada di Dinas Perdagangan yang dapat membantu masyarakat lah mendapatkan harga-harga yang terjangkau. Wah, tuh luar biasa tuh. Jadi Ya. pemirsa ya, jadi sebelum ke pasar buka Instagram dulu berarti, Bu, ya. Disdak Kota Palembang. Di Disda Kota Palembang. Ya. Jadi sebelum ke pasar cek dulu nih harga ayam berapa, cabai Ya. berapa. Di situ juga kita cantumkan lokasi pasar murah. Ada Oke. lokasi pasar murah di mana, harga yang ada di pasar murah berapa, Berapa? di situ ada. Tuh kalau sudah ngeliat Update. di Instagram harga sekian, pas ke pasar harganya jauh lebih mahal, wah dilaporkan juga berarti, Bu, ya. Boleh, boleh. Jadi peran aktif Iya. warga juga diharapkan, di masyarakat juga diharapkan peran aktifnya untuk melaporkan apabila terjadi adanya pedagang yang nakal, yang menjual di luar harga pasaran, Iya. gitu nah. Boleh melapor Boleh ya. ke Dinas Perdagangan gitu. Luar biasa. Iya. Jadi sama-sama berkolaborasi, Bu, ya, dari Sama-sama. dari pemerintah berkolaborasi juga peran aktif untuk menjaga stabilitas harga, Iya. dari masyarakat juga, Juga. Bu, ya, memantau juga Supaya gitu stabil ya. terus Supaya harga ini, stabil, ya, iya. betul. Bu Elsa, ini terakhir. Bu, mungkin ada himbauan dari Bu, sekali lagi himbauan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan ataupun seluruh masyarakat Kota Palembang Sumatera Selatan, jangan takut ya untuk pangan kita, pokoknya stoknya masih aman, jangan panik buying. Nah, mungkin ada himbauan khusus dari Bu Elsa selaku Oh, dari iya. pemerintah daerah. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang yang selalu memang sama seperti Ibu yang belanjanya tuh pasti ada keinginan untuk membeli, tapi kita harus belanja bijak, yaitu lebih cermat dalam menentukan pembelian barang yang memang kita butuhkan ataupun keinginan. Jadi kita pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi belanjalah sesuai kebutuhan, jangan belanja dengan keinginan, jangan konsumtif belanjanya, agar anggaran rumah tangga stabil. Jadi jangan harga bahan pokok aja yang stabil, anggaran rumah tangga juga harus stabil. Harus Itu yang stabil. penting gitu. Jangan setelah lebaran itu gonjang-ganjing nantinya gitu ya, Mas. Nah, ini salah satu ujangan yang mahal ini ya, dari Ibu ya. Karena biasanya gitu, kalau Iya. sudah lebaran pasti anggaran agak kacau, Iya, agak jadi rumit keinginannya gitu. banyak, Bu, tapi Benar. kebutuhannya malah dilupakan, Nah, terlupakan jadi gitu ya, Bu, kita ya. harus membedakan antara kebutuhan ataupun keinginan. Keinginan. Belanjalah sesuai kebutuhan. Oke. Keinginan gitu. Bu Elsa, terima kasih banyak Sama-sama. udah ngobrol. Ini memang informasi yang sangat penting ya untuk kita semua di masyarakat Kota Palembang, pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Jadi sekali lagi jangan takut untuk berbelanja di pasar, harganya sudah dijamin stabil ya, Bu, ya. Stoknya juga pasti tersedia. Jangan panik buying. Jangan panik Begitu, buying, benar, ya, Bu, ya, Bu Elsa. Oke. Ibu Elsa, terima kasih banyak telah hadir di studio. Kita membahas tentang pangan di Kota Palembang. Sehat-sehat Ibu ya. Semoga Amin. lancar Amin, puasanya sampai dengan nanti Lebaran Amin, Ibu ya. ya. Dan juga pemirsa Pasti. TVRI Sumatera Selatan, terima kasih banyak telah menyaksikan TVRI Bicara. Saya Dwiki Adi Putra beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.